Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 Mikrotik Akses. Untuk outline-nya itu ada metode akses mikrotik, ada akses router board white winbox, ada menu hostname, IP address pada winbox, ada pengenalan mikrotik pada winbox, akses router virtual VNet lab dengan winbox, ada wifi, ada quickset, ada telnet dan SSH, ada konsep serial console. Nah, di sini ada metode akses router OS. Nah, ini untuk gambarannya ya teman-teman. Nah, untuk tampilan pada Winbox, available access by MAC address, IP address akan tetapi untuk akses pertama kali ini, mikrotik bisa digunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat XA, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu ya teman-teman, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada variable-nya. Nah, untuk metode atau caranya itu ada yang pertama, colokan kabelan pada mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika laptop tidak ada port untuk kabelan, gunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. Yang kedua, itu ada aktifkan mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Yang ketiga, selanjutnya buka aplikasi Winbox untuk pertama kali. Pastikan mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Yang keempat itu ada jika mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS default configuration, kemudian klik remove configuration. 5. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman menggunakan MAC address, itu langsung klik connect, tidak ada passwordnya. 6. Di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik, memastikan bahwa kabelan sudah terhubung dengan mikrotik. Setelah itu, kalau masih gak bisa, cek dulu variable-nya, pastikan variable-nya dalam keadaan mati. Setelah itu, adapter Ethernet lainnya dalam keadaan disable selain WiFi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar cara-caranya. Ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan sebagai fitur yang ada di bagian sisi kiri. Kalian bisa memberikan identitas nama hostname ya. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Nah, untuk caranya klik sistem, kemudian klik identity. Nah, di sini ya, masukkan hostname-nya akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya berubah. Nah, ini untuk memasukkan IP address pada Winbox. Yang pertama yaitu address terletak pada sisi kiri, kemudian klik IP yang ini ya teman-teman. Nah, klik address, di sini belum ada IP address-nya. Kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik add atau tambah. Yang ketiga, masukkan IP address-nya kita yang kelas C ya, yang 192.168.88.1 atau 24. Pakai verifikat karena ini mikrotik. Ini ya teman-teman. Kita pilih yang keempat, kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik kita dengan kabelan tadi. Ini ya, Ether 2. Lalu yang kelima, klik apply, otomatis networknya sudah langsung terisi. Lanjut klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router. Klik ini ya teman-teman. Nah, untuk pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox,
Yang pertama yaitu connect to. Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. Ini ya. Yang kedua yaitu login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses router tersebut karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses. Maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya yang kosong. Nah, yang ketiga yaitu identity. Informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita, kemudian merupakan versi pada mikrotik kita, board, jenis mikrotik yang kita gunakan, CHR. Uptime menginformasikan selama beberapa lama mikrotik kita diakses. Kita coba berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Yang pertama, admin. Admin merupakan user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini kita menggunakan admin karena mikrotiknya baru pertama kali diakses. Yang kedua, ada IP address, merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. Yang ketiga, mikrotik, merupakan hostname yang ada pada mikrotik kita. Yang keempat, Winbox, merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Yang kelima, versi 6.9 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Yang keenam, CHR merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Yang ketujuh, 86 atau 64 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Terus ini ada bagian session. Bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox, seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. 2. Bagian setting dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in atau zoom out. Yang ketiga, bagian dashboard. Yang pertama yaitu terdapat menu Undo atau Lido. Yang kedua yaitu save mode. Merupakan mode yang digunakan untuk remote access, biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Nah, untuk quick set merupakan konfigurasi cepat menggunakan konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan layar saja. Misalnya konfigurasi internet gateway menggunakan pada mikrotik virtual quick set-nya tidak bisa digunakan. Untuk capsman digunakan untuk controller jika ada banyak akses point maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Yang ketiga ada interface. Bagian ini menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh mikrotik. Untuk selanjutnya ada routing. Proses melakukan routing ini ada OSPF, BGP dan masih banyak lagi. SWE3DF-RV sistem merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan seperti shutdown, reboot, and pengkonfigurasian hostname juga bisa di sini. Ini ya teman-teman. Untuk files, isi hard disk mikrotiknya biasanya digunakan untuk konfigurasi log. Menginformasikan terkait log kita. Nah, radius digunakan untuk radius klien. Untuk tools, di bagian ini mungkin kalian ingin mengaktifkan momen alat untuk bandwidth, stats, dan lain sebagainya. Make sure ref digunakan untuk membuat file yang bisa kita kirimkan ke mikrotik.com more. Bisa menampilkan tampilan Winbox yang baru. Nah, untuk akses router board menggunakan Winbox yaitu cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Real device untuk aplikasi Winbox available
on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC and IP address user admin password blank. Untuk caranya yaitu ada menambahkan mikrotik pada PNetLab. Yang pertama, klik kanan, klik node, pilih mikrotik router OS. Yang kedua, untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. Yang ketiga, klik mikrotik router board. Nah, untuk ini untuk versi mikrotik menggunakan 6.49. Ya, teman-teman. Yang ini scroll ke bawah ada menu Kemu options. Ini yang ininya dihapus saja ya teman-teman, dihapus semua, kosongkan saja. Nah, setelah itu klik save. Nah, jika ada tampilan mikrotik bisa langsung kita nyalakan ke perangkat tersebut. Nah, pada bagian tipe, pilih manajemen call, klik save, kemudian hubungkan mikrotiknya dengan ISP atau net ini ya teman-teman. Untuk terhubung ke Winbox, caranya klik terminal mikrotiknya. Yang pertama, klik 2 kali pada mikrotik. Yang kedua, tekan enter agar bisa login dengan user admin. Password langsung enter saja, karena ini mau kita kosongkan. Untuk bagian lisensi kita klik X, klik enter sampai muncul tampilan seperti ini. Ketik IP address lalu print. Nih seperti ini contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, untuk yang ini ketik IP address lalu print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Maka nanti kita akan buka Winbox, pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Ini ya teman-teman. Nah, untuk akses router virtual PNetLab dengan Winbox, yaitu PNetLab atau lab alat emulator jaringan paket. Persiapan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox, lalu lakukan koneksi antar ISP dengan router connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, untuk mengakses router board menggunakan Wi-Fi, itu Wi-Fi diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IP versi 4 and IP versi 0, support HTTP and HTTPS. Sebagai alternatif Winbox untuk mengakses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router. Nah, untuk quick set-nya yaitu ada konfigurasi cepat, setting dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Wi-Fi. Nah, ini untuk konsepnya di mana sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yang kita sebut dengan quick set. Untuk remote access telnet dan SSH, di sini ada based on terminal command line interface. Ada akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsole, new terminal atau Winbox, dan terminal Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Wins, dan seterusnya. Mengakses router via remote SSH atau telnet menggunakan PuTTY.
yaitu ada masukkan ke terminal seperti putih, pilih connection, tipe serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 11.5.200 khusus perangkat mikrotik. Nah, untuk konsep serial console, konsep serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan netin. Ini ada konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan netinstall remote via serial console. Membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9, menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115200, data bits 8, parity non stop bits 1, dan follow. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.